warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Fitriani, jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, kembali lagi dengan saya dalam mata kuliah Komunikasi Organisasi. Dan seperti biasa, setiap minggu kita akan membahas satu topik yang berada masih dalam konteks organisasi. Melihat bagaimana persoalan komunikasi yang ada kaitannya dengan lembaga secara keseluruhan pada kondisi pekerjaan yang secara langsung ataupun tidak memberikan dampak pada persoalan kinerja sebuah lembaga organisasi atau perusahaan. Dan untuk kali ini kita akan melihat bagaimana persepsi Anda atau persepsi saudara atau pemanfaatan sebuah lembaga terhadap komunikasi yang disebut sebagai komunikasi publik. Nah, yang menjadi pertanyaan dasarnya adalah sebenarnya komunikasi publik itu apa? Apa yang membedakan komunikasi ini atau komunikasi publik tersebut dengan komunikasi-komunikasi yang lain seperti komunikasi kelompok kecil, komunikasi interpersonal, dengan komunikasi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kalau dari sisi konsep, komunikasi itu pada prinsipnya sama, proses pertukaran informasi, proses penyampaian message dari suatu organisasi atau dari satu orang kepada orang lain atau lawan bicara. Nah, untuk komunikasi publik, pertukaran pesan yang dimaksud adalah dengan sejumlah yang kadang-kadang jumlah orang atau komunikan yang kadang-kadang batasannya agak sulit meski memang tidak seluas komunikasi massa dan sejumlah orang yang berada dalam sebuah organisasi atau termasuk mereka-mereka di luar organisasi. Ini yang disebut sebagai komunikan dari komunikasi publik tadi. Dan juga komunikasi publik bisa dilakukan secara tatap muka maupun melalui media. Yang jelas, tipe komunikasi publik ini adalah sebagai monologikal karena karena seorang yang terlibat dalam komunikasi publik ini adalah sebagai monologikal karena hanya seorang yang biasanya terlibat dalam mengirimkan pesan kepada mereka yang kita sebut sebagai publik. Artinya adalah kenapa monologikal? Karena si sumber yang kita sebut sebagai komunikator itu adalah satu pihak atau satu orang. Biasanya dalam konteks ini hanya satu orang terlibat sebagai komunikatornya yang akan menyampaikan pesan kepada komunikan yang kita sebut sebagai publik tadi. Nah, ada beberapa kondisi, beberapa hal yang membedakan komunikasi organisasi publik ini dengan beberapa komunikasi di jenis lain. Seperti yang kita sebut di awal tadi, apakah komunikasi interpersonal namanya atau komunikasi kelompok kecil. Nah, misal kita lihat dengan kelompok kecil. Komunikasi publik biasanya berorientasi pada sumber atau komunikator. Sedangkan komunikasi interpersonal atau termasuk kelompok kecil itu terdapat hubungan timbal balik, artinya selevel, sama di antara si pembicara dan si penerima atau si komunikator dengan si komunikan. Komunikasi dua arahnya seimbang, dan pada komunikasi organisasi publik atau komunikasi publik ini si pembicara cenderung menguasai atau mendominasi hubungan-hubungan pada komunikasi publik mereka terlibat sejumlah besar orang, yang sedangkan pada komunikasi interpersonal itu hanya 2 orang atau 3 orang, dan komunikasi yang tidak seberkelompok kecil, tidak lebih dari 5 sampai 7 orang sebagai penerima, itu maksudnya. Nah, apa yang membedakan yang lain antara komunikasi publik dan komunikasi interpersonal ataupun komunikasi kelompok kecil? Selain 2 hal yang kita sebutkan tadi, yang paling jelas berbeda keduanya adalah pada komunikasi publik memang sangat kurang kita melihatnya dan interaksi secara langsung antara si komunikator dengan komunikannya. Nah, hal ini menjadikan kurangnya interaksi secara langsung antara kedua belah pihak. Ini sehingga seakan-akan si pendengar lebih hanya berfungsi sebagai penerima saja atau memang mendengarkan. Akan sulit melakukan interaksi secara langsung
antara satu orang dengan jumlah orang yang ada di depan kita. Semakin banyak jumlahnya, maka orientasi feedback secara langsung di antara kedua belah pihak semakin kecil. Nah, yang keempat adalah bahasa. Bahasa yang digunakan dalam komunikasi publik jauh lebih umum dibandingkan dengan komunikasi interpersonal. Karena kita bersentuhan dengan 1-2 orang, maka kita dituntut untuk mengenali lawan bicara kita lebih jauh, masuk dengan kelompok kecil. Tapi komunikasi publik yang terindikasi dengan sejumlah orang atau banyak orang, yang kita sulit sekali memprediksi mereka atau mengenali mereka satu persatu, maka kita ambil garis tengah untuk menggunakan bahasa-bahasa, istilah-istilah yang kita tahu lebih umum, yang memungkinkan untuk dipahami secara umum pula oleh banyak orang. Nah, setelah ini kita akan melihat bagaimana tujuan penggunaan komunikasi publik ini. Pasti ada maksud kenapa seseorang atau sebuah lembaga, kenapa organisasi memanfaatkan komunikasi publik ini dalam proses interaksi untuk menyampaikan message atau pesan dari lembaga tersebut kepada sejumlah orang yang boleh jadi orang yang dimaksud itu yang kita sebut sebagai komunikan atau publik. Itu adalah mereka-mereka yang menjadi klien, yang menjadi konsumen, yang menjadi target market dari lembaga atau perusahaan kita. Nah, sekarang kita lihat apa sebenarnya tujuan sebuah lembaga memilih untuk melakukan komunikasi publik dibandingkan dengan komunikasi-komunikasi lainnya. Yang jelas, secara umum komunikasi publik utamanya dilakukan oleh sebagian besar lembaga adalah dalam rangka memberikan informasi kepada sejumlah orang, makanya kita sebut sebagai publik mengenai organisasi. Misalnya mengenai aktivitas-aktivitas lembaga atau perusahaan, termasuk produk dan hasil produksi dalam organisasi ini akan diketahui serempak oleh banyak orang sekaligus dalam sekali waktu. Nah, jadi akan menghemat energi, menghemat waktu, barangkali juga akan menghemat biaya. Nah, selain itu komunikasi publik sebenarnya juga memiliki tujuan untuk menjalin hubungan antara organisasi dengan masyarakat atau mereka-mereka yang ada di luar organisasi. Dan komunikasi publik juga sebenarnya kalau kita coba analisis lebih jauh, itu digunakan untuk memberikan hiburan kepada semua orang yang disinyalir sebagai mereka yang punya dampak atau memberikan dampak atau yang terkena dampak akan hadirnya lembaga atau organisasi kita di tengah-tengah mereka. Dan tujuan-tujuan itu sebenarnya satu sama lain berhubungan dan sulit untuk dipisahkan. Dan di samping adanya tujuan umum, juga terdapat tujuan khusus yang perlu sebenarnya ditetapkan oleh lembaga dan tentu saja lembaga itu sendiri yang paling paham apa tujuan secara khusus, sehingga dipilihnya atau dilaksanakannya komunikasi publik ketika ingin membeberkan atau menyampaikan sebuah informasi pada masyarakat. Dan tujuan-tujuan khusus ini dinyatakan dalam bentuk-bentuk pernyataan dan kalimat-kalimat yang lengkap. Apakah ini akan memanfaatkan dalam bentuk komunikasi tertulis ataupun komunikasi secara langsung. Nah, kenapa komunikasi publik dalam organisasi itu dilaksanakan atau dipilih oleh sebuah lembaga? Nah, organisasi sebagai sistem terbuka dengan lingkungan luarnya yang mau tidak mau akan terlibat secara langsung dan tidak punya hubungan suka atau tidak suka, terutama dengan badan atau lembaga lain yang berpengaruh kepada kehidupan organisasi itu sendiri. Mau tidak mau, hubungan ini harus bisa dibina, diorganize secara baik.
Nah, sekarang kebanyakan organisasi atau lembaga merasa penting untuk mengadakan berbagai hubungan masyarakat dalam organisasinya untuk mengenai berbagai macam kasus, berbagai macam permasalahan berhubungan dengan promosi lembaga, perusahaan atau produk yang mereka hasilkan terkait dengan penyiaran, kajian-kajian khusus, berbagai macam pertunjukan. Maka, salah satu tujuan komunikasi publik ini adalah untuk memberikan hiburan dan termasuk persoalan yang kita anggap terlalu sepele. Misalnya persoalan dharma wisata. Ini penting. Nah, kebanyakan organisasi sudah menyadari persoalan ini pentingnya komunikasi publik dan telah memiliki berbagai macam program yang seharusnya ada, direncanakan, dan didesain sedemikian rupa sejak dari awal. Nah, ini dapat kita lakukan dengan dalam rangka proses. Nah, hal ini dapat kita lakukan dengan banyaknya sekarang kita jumpai di berbagai media yang digunakan untuk alat oleh lembaga dalam rangka proses komunikasi publiknya, seperti brosur misalnya, majalah, surat edaran, dan poster, dan lain-lain sebagainya. Nah, secara umum yang namanya komunikasi publik, karena dia lebih kecil sekali bentuk interaksinya, sehingga sebagian besar bentuk komunikasi publik ini adalah presentasi. Nah, apa langkah-langkah yang mesti kita lakukan secara garis besar dalam mempersiapkan sebuah presentasi komunikasi publik berdasarkan analisis pendengar? Jadi, orientasi dari komunikasi publik harus didasarkan orientasi pendengar. Artinya, orientasi publik, orientasi siapa yang akan menjadi publiknya, kita sebagai tujuan dan komunikasi itu dilakukan. Yang pertama, langkah-langkah persiapannya itu adalah si pembicara yang menjadi sumber atau komunikator dari lembaga atau perusahaan yang sudah ada ditentukan atau dipilih. Ini sudah harus menentukan dengan seksama siapa yang menjadi pendengarnya dan siapa yang akan mendengarkan, atau siapa yang akan menjadi publik penerima pesan yang akan disampaikan tadi. Nah, si pembicara harus menjawab pertanyaan ini sebelum ia mengumpulkan berbagai macam data atau persiapan presentasi untuk materi yang akan disampaikan. Nah, pembicara hendaknya dapat mempelajari berbagai macam cara. Berapa besar pendengar dan bagaimana latar belakang mereka. Nah, termasuk latar belakang demografis dan psikologi mereka. Setelah itu, baru memilih topik yang diduga akan disukai oleh pendengar. Nah, untuk mengetahui informasi lebih banyak mengenai pendengar, mungkin si pembicara atau si sumber ini bisa melakukan interview ulang dengan beberapa orang yang kira-kira mengenal tentang keadaan pendengar, atau mungkin membaca mengenai perspektif dari pendengar, calon dari publik yang akan kita temui sebagai komunikannya kita. Kemudian yang kedua adalah si pembicara atau si komunikator itu adalah dipilih ini haruslah punya dan data, sehingga dia harus mengumpulkan sebaik mungkin data tentang pendengarnya. Nah, setelah itu dia harus belajar tentang sikap dan karakteristik mereka, sehingga mereka adalah orang-orang yang diprediksi bisa dikenali, sehingga si pembicara seakan-akan menjadi bagian dari si pendengar ini. Dengan mengenali si pendengar, dengan mengenali karakteristik mereka, kita akan masuk dengan strategi-strategi yang mungkin cocok dengan mereka. Kemudian yang ketiga adalah
Si pembicara ini harusnya punya tulisan atau justru menulis paper terkait dengan posisi-posisinya yang akan menjelaskan bagaimana reaksi pendengar menurut pikirannya. Jadi, ada analisis penting. Nah, selain itu, langkah-langkah yang harus diperhatikan adalah berdasarkan informasi pada apa yang kita tuliskan itu dari sumber-sumber yang kita peroleh. Hendaknya kita punya garis-garis atau membuat garis-garis atau poin-poin dari inti dari konten yang kita akan perbincangkan. Karena semua orientasi itu ada di kita si pembicara. Nah, waktu akan lebih banyak ada di kita karena memang tingkatan reaksi saling TikTok dalam komunikasi itu tidak akan terjadi, lebih banyak orientasinya pada kita sebagai sumber utama. Jadi dapat disimpulkan sebenarnya langkah-langkah apa yang kita lakukan sebagai bentuk persiapan dari komunikasi publik yang akan kita laksanakan itu dalam proses eksekusinya. Artinya, secara umum sama dengan komunikasi-komunikasi pada umumnya. Serta ada tuntutan bahwa kita harus punya produk knowledge yang baik tentang apa yang kita sampaikan, dan semua itu didesain, ditulis, ada poin-poin khusus nanti saya akan bicara apa, di jam berapa, dan bagaimana, dan nanti akan ngomong apa. Dan yang kedua adalah mengenal dengan cukup baik siapa yang akan menjadi target market, siapa yang akan menjadi publik, sehingga apa karakteristik mereka kita bisa dalami, mereka bisa kita pahami, sehingga komunikasi yang terjadi kita bisa masuk dalam konteks ihwal berdasarkan siapa yang menjadi target si pendengar. Jadi, secara umum, komunikasi itu sama saja. Secara efektif kita harus masuk di area calon pembicara kita. Semakin kenal kita dengan mereka, semakin kita tahu akan masuk dengan strategi atau cara komunikasi yang bagaimana. Nah, penyampaian komunikasi publik ada masalah. Ada yang masih kita pikirkan di mana persiapan presentasi yang baik itu hendaknya diikuti dengan cara penyampaian yang baik pula. Sehingga memungkinkan komunikasi itu menjadi lebih efektif dilakukan, dan ini yang sering terjadi yang terlupakan oleh banyak orang. Dan kualitas penyampaian presentasi ini dalam proses persiapan itu, apakah secara lisan ataupun secara tertulis, ditentukan oleh pesan yang sengaja dimaksudkan oleh pesan yang tidak disengaja. Ini jadi berbeda, pesan yang disengaja atau tidak sengaja didesain sedemikian rupa sehingga dalam proses penyampaian pada publik menjadi lebih jelas. Sehingga memang sudah ada kop-kop yang dipersiapkan oleh kita. Jadi balik ke kondisi komunikasi secara umum, bahwa untuk sampai ke tahap efektivitas tidaknya sebuah komunikasi sangat ditentukan oleh siapa komunikatornya. Kalau komunikatornya orang yang sudah terbiasa, tahu persis dengan siapa dia berhadapan, message yang akan disampaikan, bagaimana cara menyampaikan, waktunya, melakukan satu strategi khusus, waktunya, tempatnya, kondisinya, dan keadaannya semuanya masuk di dalam literasi berpikir untuk kemudian dia melakukan satu strategi khusus. Kalau begini maka ini eksekusinya. Kalau seperti ini keadaannya maka harus didesain sedemikian rupa. Jadi diperbaiki. Maka semakin baik persiapan, karena yang akan kita hadapi bukan 1, 2, tapi sejumlah orang yang di segala karakteristik yang berbeda. Maka semakin Anda kenal dengan kondisi ini, dengan calon-calon publik yang akan menjadi
target semakin mempermudah Anda melakukan presentasi atau melakukan komunikasi publik dengan mereka. Nah, pembicara dalam konteks ini bertanggung jawab memberikan presentasi yang berharga yang punya nilai, dan Ariel ini memungkinkan atau memaksa si pembicara untuk bertanggung jawab menyampaikan presentasinya, ide-idenya seefektif mungkin. Dan untuk menyampaikan presentasi lisan secara langsung, banyak hal yang mesti diperhatikan dan dipersiapkan. Nah, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, bahkan harus dilakukan oleh si pembicara dalam komunikasi publik, dan ini memang harus mempertimbangkan sedemikian rupa. Yang pertama yaitu persoalan kontak mata. Nah, dan ini juga sebenarnya strategi dalam komunikasi apapun, interpersonal, kelompok kecil, atau komunikasi massa yang membatas calon pendengarnya atau publik. Dan komunikasi publik juga secara umum sama, kontak mata meski dengan sejumlah orang, kita memang tidak dituntut untuk memperhatikan one by one atau satu persatu. Tapi kontak mata sebagai bentuk interaksi kita dengan mereka. Nah, kontak mata ini adalah teknik komunikasi nonverbal, sehingga memang dimanfaatkan hampir seluruh bentuk komunikasi demi mencapai titik klimaks dan dari efektivitas komunikasi yang akan kita inginkan. Nah, salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang kita manfaatkan melalui kontak mata ini sangat membantu kita sebagai pembicara dalam menjelaskan berbagai macam ide kepada pendengar untuk menyampaikan bahwa inilah pentingnya. Maka melalui kontak mata dan adanya sesuatu yang kita sampaikan, please ini yang harus kita rekankan atau tekankan. Itu akan berbeda ketika mata kita tidak berbicara sama sekali, kosong, apalagi tidak memberikan sentuhan kepada pendengarannya kita pada saat presentasi yang dilakukan. Di samping mempunyai kekuasaan yang membujuk, ini persoalan kontak mata. Membujuk kontak mata juga membantu kita menjaga perhatian mereka, sehingga kita bisa tahu pada saat kapan kita sebenarnya ditinggalkan oleh pendengar kita. Jangan terlalu pede meyakinkan bahwa orang selalu memperhatikan kita dalam masa waktu yang sangat panjang. Secara psikologis, manusia itu punya keterbatasan untuk bisa fokus pada seseorang, apalagi ketika perhatian pendengar pada saat kapan kita masih break untuk kemudian memberikan satu konteks tertentu untuk meng-hire kembali supaya keadaan tetap enak. Tetap terjaga bahwa komunikasi ini masih aman, Nah, seseorang pembicara yang berhasil harus mampu menjaga, dan ini menjadi hukum komunikasi, mampu menjaga kontak mata dengan pendengarnya, dan untuk mendapatkan hubungan dengan lawan bicara, dengan pendengar kita dalam komunikasi publik ini. Isi pembicara seharusnya menjaga kontak mata langsung dengan pendengar. Teori-teori sekitar 75%, tetapi menurut saya 100% dijaga dengan baik pada saat orang sudah mulai meninggalkan perhatiannya kita dengan ngobrol. Sudah teralih perhatiannya untuk melakukan hal-hal yang tertentu. Itu menjadi indikasi untuk melakukan sesuatu. Nah, ini yang disebut sebagai salah satu dari manfaat kontak mata tadi adalah untuk menjaga perhatian audiensnya. Kemudian persoalan yang kedua adalah persoalan vokaling, dan ini terkait dengan ketepatan berbicara, modulasi, nada suara, irama suara, dan ini juga sangat penting termasuk penekanan pada kata-kata tertentu. Dan bagaimana Anda memainkan modulasi dan menyampaikan sesuatu atau memberikan, kalau dalam bahasa tertulis,
itu ada kalimat-kalimat yang mesti ada bolts. Nah, bagaimana menyiasati sehingga itu menjadi satu sistem bahwa Anda menyampaikan presentasi Anda tidak dalam konteks yang datar, tidak menarik atau seperti robot. Nah, dan ini yang membedakan orang yang mempunyai jam terbang ketika berkomunikasi di depan publik, ketika ada di depan audiens, maupun public speaking, untuk bisa meyakinkan orang melalui vocaling dengan suara yang enak, dengan kecepatan berbicara dengan tepat, dengan nada dan irama yang enak. Jadi semakin piawai seseorang, semakin tinggi jam terbangnya, makin nyaman dan semakin enak kita mendengarkannya. Nah, yang ketiga adalah persoalan ketepatan. Nah, kadang-kadang satu presentasi yang disampaikan oleh seseorang dalam situasi informal misalnya, atau dalam suasana rileks, maka penyampaian presentasi hendaknya disesuaikan dengan situasi itu. Begitu juga sebaliknya. Dalam jam-jam yang sulit, nah, pada saat orang barangkali belum sempat menikmati makan siangnya, jam-jam ngantuk pada jam-jam tertentu, apa yang harus dilakukan supaya tetap mendapatkan rasa perhatian dan keinginan untuk orang-orang mendengar dan melihat kita. Jadi tidak bisa kadang-kadang presentasi pada saat pagi, siang. Nah, ini akan berbeda. Jam siang yang panas barangkali orang masih lapar, kondisi emosionalnya tidak stabil, akan berbeda dengan presentasi yang dilakukan pada malam hari. Pada malam hari atau pagi hari, pada saat semangat orang masih tinggi, jadi tuntunan presentasi pada jam-jam kritis itu 2 kali lipat membutuhkan energi dan strategi dalam menyampaikan sebuah presentasi. Nah, sebagai pemula ini barangkali sering terlupakan atau tidak difikirkan. Kalau yang pemula ini lebih memikirkan bagaimana inti dari presentasi kita saja, bagaimana ini diselesaikan secara cepat tanpa memikirkan audiens kita dalam kondisi apa. Pada fokus utama untuk bisa sampai pada pesan itu, efektivitasnya komunikasi sesampainya message yang kita ingin utarakan akan tergantung pada pengenalan kita, siapa audiensnya, dan pada saat kapan komunikasi atau presentasi itu disampaikan. Semuanya memberikan pengaruh satu sama lain. Artinya memang banyak yang difikirkan, banyak yang harus dipersiapkan, karena satu sama lain saling memberikan pengaruh terhadap efektivitas komunikasi yang akan kita berikan. Nah, yang keempat adalah yang terakhir, soal perencanaan. Ingat, perencanaan kunci strategi yang terbaik dalam sebuah komunikasi adalah mendesain rencana komunikasi ini secara tepat dan detail. Oleh karena itu, sebelum menyampaikan presentasi, kita seharusnya lebih dahulu membuat perencanaan yang matang. Misalnya, memilih topik yang tepat, mendesain siapa pendengarnya, mengenali mereka, bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan, dan seharusnya bagaimana eksekusi yang Anda buat, berapa lama Anda melakukan itu, kapan tanya jawab yang diberikan itu akan didesain sedemikian rupa. Kalau bisa ada plan A dan plan B-nya. Kalau ini terjadi, maka ini yang harus Anda lakukan. Kalau ini terlupakan, maka ini yang harus Anda perbaiki. Nah, demikianlah pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ini akan memberikan masukan yang cukup baik untuk saudara-saudara semua. Semoga teman-teman semua bisa memahaminya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.